Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sebelum membahas materi pada pertemuan ke-14, ada yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa tugas saya kosong. Maka dari itu saya membuat video pada pertemuan tugas yang telah saya abaikan. Silakan dicek di deskripsi bawah ini jika berkenan. Mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Sejarah dan perkembangan Gereja Saksi Yehova. Awal kemunculannya, Saksi Yehova berawal dari sebuah organisasi yang bernama Zion's Watchtower Bible and Truth Society yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1881. Kemudian organisasi ini berubah nama menjadi Watchtower Society. Pendiri organisasi ini adalah Charles Taze Russell yang berlatar belakang Presbyterian Scotland, Irlandia. Tetapi sejak tahun 1870 ia bergabung dengan sebuah kelompok yang bercorak Adventis. Sejak semula Russell berkata bahwa sebenarnya ia tidak bermaksud mendirikan gereja ataupun organisasi keagamaan baru, melainkan hanya sekedar penerbitan yang menyebarkan produknya, terutama lewat pos. Tetapi kemudian agama pos ini, demikian Russell, telah berkembang menjadi organisasi Allah dan satu-satunya bahtera keselamatan. Sampai sekarang kaum saksi Yehova selalu berkata bahwa organisasi mereka bukan gereja. Saksi-saksi Yehova atau saksi Yehova sebutan oleh susunan Kristen di Indonesia, Kristendom bahasa Inggris, adalah kelompok Kristen yang dahulu bernama Siswa-siswa Alkitab hingga pada tahun 1931 belakangan diakui bahwa saksi-saksi Yehova sebagai kelompok agama. Agama ini diorganisasi secara internasional, lebih dikenal di dunia barat sebagai Jehovah's Witness, yang mencoba mewujudkan pemulihan dari gerakan kekristenan abad pertama yang dilakukan oleh para pengikut Yesus Kristus. Ada kalanya beberapa kalangan berwenang tidak mengakui mereka sebagai agama, tetapi dilihat dari kegiatan mereka telah mencerminkan sebuah kelompok agama dari kekristenan. Mahkamah Agung Eropa sendiri dalam banyak waktu kasus yang melibatkan anggota dari saksi-saksi Yehova memberi keputusan yang menguntungkan bagi hak-hak sipil mereka dan mengakui kelompok ini sebagai agama. Wewenang tertinggi kehidupan mereka berdasarkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dari kitab suci atau Alkitab. Perkembangan di Indonesia. Secara resmi pengajaran saksi-saksi Yehova di Indonesia dilarang melalui surat keputusan Jaksa Agung nomor 129 tahun 1976. Lewat SK itu Jaksa Agung telah melarang kegiatan saksi Yehova atau siswa Alkitab di seluruh wilayah Indonesia, sebab saksi Yehova memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menolak salut bendera dan menolak ikut berpolitik. Ajaran yang mereka yakini juga dianggap bertentangan dan menyimpang dari kebijaksanaan dan politik pemerintah Republik Indonesia dan dianggap meresahkan karena perilaku penyebaran agama. Pengikut yang cukup rajin mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Hal ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama umumnya karena praktik kunjungan-kunjungan ini dilakukan ke rumah-rumah masyarakat yang sudah beragama. Mereka juga melakukan antitesa terhadap beberapa aspek pemerintahan. Pada Februari 1994, ada upaya untuk mencabut SK ini dengan berlandaskan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Tab MPR nomor XVI atau 1998 tentang HAM dan Instruksi Presiden nomor 29 tahun 1998. Akan tetapi kendati dilarang, dalam kenyataannya penganut aliran ini tetap beroperasi di Indonesia dengan giat. Akhirnya seiring dengan merebaknya gerakan reformasi di Indonesia, khususnya pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,
Aliran ini diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitasnya kembali di Indonesia. Pada 1 Juni 2001, SK ini kemudian dicabut. Walaupun begitu, sebenarnya sejak tanggal 19 Juli 1996, SSW telah membuka kantor cabang Indonesia berupa gedung yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan dan pusat kegiatan. Itulah pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.